warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Oke, baik teman-teman. Kita lanjut dengan materi ya. Kita lanjut dengan materi. Materi kita hari ini adalah materi yang kelima. Di mana materi yang kelima ini adalah kita membahas terkait dengan pajak penghasilan. Baik, kita langsung dengan materi ya. Kita langsung dengan materi ya. Terkait dengan pajak penghasilan. Di mana dia katakan apa? Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Nah, itulah pajak penghasilan ya. Dia katakan apa? Semua penghasilan yang dikena ya terhadap subjek pajak atas apa? Atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Lalu yang berikutnya dia katakan apa? Ya, subjek pajak akan dikenakan pajak apabila apa? Apabila menerima penghasilan. Baik itu penghasilan tetap ataupun penghasilan tidak tetap. Ya. Baik ya. Dalam pajak penghasilan yang berkaitan dengan subjek pajak itu diatur dalam apa? Dalam pasal 2 ya. Diatur dalam pasal 2 tentang pajak penghasilan. Di mana ya, subjek pajak yang pertama itu adalah orang pribadi. Yang kedua adalah terkait dengan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang ketiga adalah terkait dengan badan, ya, pajak badan. Oke. Subjek pajak badan itu terdiri dari PT, CV, ya, yang meliputi apa? Ya, intinya yang badan itu yang meliputi organisasi. Lalu yang keempat, ya, yang keempat dia katakan apa? Bentuk usaha tetap. Ya, bentuk usaha tetap. Apa yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap? Bentuk usaha tetap dia katakan apa? Ya, bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan ya, badan yang tidak didirikan dan yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau kegiatannya. Ya. Jadi bentuk usaha tetap ini ya ini diperlakukan kepada ya orang yang tidak berkedudukan tempat tinggal di Indonesia tapi memiliki usaha di Indonesia. Nanti kita akan bahas ya, nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Ada beberapa hal yang berkait dengan bentuk usaha tetap ini. Ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan ya subjek pasal pasal 2 ini terkait dengan pajak penghasilan ya yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian. Ada subjek pajak dalam negeri ya, yaitu orang pribadi, badan dan warisan yang belum terbagikan. Habis itu juga ada subjek pajak di luar negeri. Nah, subjek pajak di luar negeri ini ya, di mana tadi adalah orang yang bertempat tinggal dan tidak berada di Indonesia. Nah, itu yang terkait dengan subjek pajak di luar negeri. Atau juga ya orang pribadi yang bertempat tinggal dan tidak berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
Bentuk usaha ya, bentuk usaha tetap yang dipergunakan oleh pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia itu berupa apa aja ya. Contoh ya, yang pertama adalah terkait dengan tempat kedudukan manajemen ya. Jadi ada tempat kedudukan manajemennya aja atau kantor manajemennya aja yang ada di Indonesia. Ya. Habis itu ada juga cabang perusahaan. Ada kantor perwakilan, ada gedung kantor, ya, pabrik, bengkel dan gudang dan agen atau pegawai perusahaan asuransi. Nah, ini adalah beberapa bentuk usaha tetap ya. Lalu yang berikutnya adalah kita berbicara terkait dengan pasal 6. Nah, pasal 6 dalam pajak penghasilan itu berbicara terkait dengan ya pengurangan atas pajak penghasilan. Nah, apa yang harus dikurangkan dari pajak penghasilan? Ya, ada biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Habis juga ada biaya pembelian bahan, ada bunga, sewa, royalti, ya, ada biaya administrasi, biaya promosi, ya, dan lain-lain, ya, dan lain-lain yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Nah, itu adalah terkait dengan pengurangan pajak penghasilan diatur dalam pasal 6. Yang berikutnya adalah ya pasal yang berkaitan dengan pajak penghasilan ini yaitu adalah pasal 7. Nah, dalam pasal 7 itu membicarakan terkait dengan lapisan ya, lapisan pajak orang pribadi. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan lapisan pajak orang pribadi yang dimana untuk diri wajib pajak sendiri, ya itu adalah 54 juta. Terus ada tambahan untuk wajib pajak dengan status kawin, ya tambahan ini adalah 4.500.000. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan tambahan untuk istri yang berpenghasilan gabung dengan suami. Yang artinya yang terakhir itu adalah apa? 4.500.000 itu adalah setiap adanya tambahan anggota keluarga. Ya, setiap ada penambahan anggota keluarga. Baik, ya. Dari lapisan pajak ini, maka kita harus ya mengetahui terkait dengan apa? Terkait dengan ya ketentuan tarif pajak atas apa? Atas ya penghasilan tidak kena pajak. Itu yang diatur dalam pasal 17 nomor 38 tahun 2008. Ya. Di mana dia akan mengatur terkait dengan PTKP. Ya. Penghasilan yang tidak kena pajak. Nah, kita akan melihat ya penghasilan tidak kena pajak ini untuk pajak orang pribadi di mana ya dari 0 rupiah sampai dengan 50 juta itu tarifnya adalah apa? Tarif pajaknya adalah 5% ya. Sampai dengan ya tarif pajak 30 juta. Nah, terkait dengan PTKP ini atau penghasilan tidak kena pajak itu teratur ya diatur dalam apa? Pasal 17 ya nomor 38. Hal-hal seperti ini sebetulnya ya ini sudah teman-teman alami dan teman-teman sudah jalankan ya. Apalagi kalau teman-teman sudah memiliki nomor pokok wajib pajak. Saya akan menjelaskan satu lagi ya sebelum kita keluar ya. Dalam pajak penghasilan ini yang berkaitan dengan norma perhitungan ini itu diatur dalam pasal 14 yang dimana yang pertama dia katakan apa? Norma perhitungan penghasilan neto untuk menentukan penghasilan neto dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Ditjen Pajak. Lalu yang kedua dia katakan apa? Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun ya kurang dari 4.800.000.000 boleh menghitung penghasilan neto dengan apa? Menggunakan norma perhitungan penghasilan neto.
Dengan syarat apa? Memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Kalau yang ketiga adalah yang berkaitan dengan apa? Wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto wajib menyelenggarakan pencatatan. Ya. Dan yang keempat dia katakan apa? Dalam pasal 14 ini dia katakan apa? Apabila tidak melaporkan kepada Dirjen Pajak, maka dianggap memilih ya penyelenggaraan pembukuan. Ya. Memilih penyelenggaraan apa? Pembukuan. Oke. Ya. Yang kelima adalah ya Dirjen Pajak dapat menentukan cara lain untuk menentukan pajak penghasilan apabila wajib pajak tidak membuat pencatatan maupun pembukuan. Nah, yang terkait dengan perhitungan ya, perhitungan normal untuk pasal 14 ini dalam pajak penghasilan ya, di mana dia katakan apa? Orang pribadi yang kita harus garis bawahi. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya itu ya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000 boleh dia menggunakan apa? Menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan neto. Artinya apa? Dia boleh melakukan apa? Melakukan pencatatan ataupun pembukuan. Ya, jadi diberi kebebasan di sana. Baik ya. Dari pasal 14 ya, dari pasal 14 ini ya, bagi teman-teman yang memiliki usaha bebas ya, yang belum memenuhi kewajiban pajak ya, itu segera melakukan terkait dengan pelaporan ya, terkait dengan pelaporan ya. Di mana dia katakan apa? Apabila tidak melaporkan kepada Dirjen Pajak, maka dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Oke, ya. Kalau menyelenggarakan pembukuan itu artinya apa? Harus ada laporan keuangan. Karena dari laporan keuangan akan menentukan pajak penghasilan. Di mana pajak penghasilan itu diperoleh dari apa? Diperoleh dari apa? Dari laba yang diperoleh dari laporan keuangan. Jika melakukan pencatatan, ya, jika melakukan pencatatan, artinya setiap kali dia melakukan transaksi, itu wajib dicatat atau wajib melakukan pembayaran pajak. Ya, jika melakukan pencatatan. Tapi kalau melakukan pembukuan, artinya apa? Harus ada laporan keuangan. Jika teman-teman jika melakukan kegiatan bebas ya yang peredaran brutonya itu kurang ya dalam 1 tahun itu kurang dari 4.800.000.000 ya, silakan dipertimbangkan untuk menggunakan apa ya, apakah menggunakan pencatatan atau menggunakan pembukuan. Oke ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan pasal 21. Ya, terkait dengan pasal 21. Di mana pasal 21 dia katakan apa? Potongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan apa? Dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak atas pribadi dalam wajib pajak. Nah, itu dilakukan untuk apa? Ya, yang pertama adalah terkait dengan apa? Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan membayar lain yang sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Habis itu ada bendahara pemerintah yang membayar gaji. Ya. Ini adalah yang terkait dengan pemotongan ya, pemotongan pasal 21 dalam pajak penghasilan. Ya. Habis itu juga apa?
ada dana pensiun ya. Dana pensiun ya atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan dana lain yang nama apapun dalam rangka pensiun. Habis itu badan yang membayar honorarium. Habis itu yang terakhir adalah penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Contohnya adalah pajak atas penghasilan atau pekerjaan atau kegiatan. Nah, ini yang berkaitan dengan pasal 21. Nah, pasal 21 ini adalah ini yang kita diskusi mulai dari pertemuan pertama ya. Kalau saya tidak salah, kita berdiskusi untuk pasal 21. Ini pertemuan pertama, kedua dan ketiga ya, yang berkaitan dengan orang pribadi. Ya. Kalau pasal 21 itu memang dikatakan apa? Dipotong oleh orang yang memberikan gaji atau memberi upah. Lalu yang berikutnya adalah yang perlu kita ketahui ya dalam pajak penghasilan ini adalah terkait dengan pasal 22 ya, terkait dengan pasal 22. Di pasal 22 ya, Menteri Keuangan dapat menetapkan yang terkait dengan apa? Bendahara penerima ya, bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Habis itu ada badan-badan tertentu ya untuk memungut wajib pajak yang berkaitan dengan apa ya, yang berkaitan dengan kegiatan usaha impor. Ya. Habis itu lagi yang berkaitan dengan pajak badan tertentu yang memungut pajak dari pembelian atas penjualan barang yang tergolong mewah. Nah, ini ya, barang mewah ya. Di mana adalah pajak atas penyerahan barang impor, penjualan barang mewah. Jadi teman-teman kalau punya barang yang branded ya, barang-barang yang bermerek ya, itu harus memenuhi kewajiban ya. Harus memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Jadi jangan hanya cuman brandednya aja yang dilihat, tapi kewajiban kepada negaranya dilupakan. Ya. Oke, lanjut ya. Lanjut tinggal beberapa lagi ya. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah yang terkait dengan pajak penghasilan ini adalah pasal 23 ya. Pasal 23 ya, pasal 23 itu yang mencerminkan terkait dengan pemotongan pajaknya itu sebesar berapa? 15% dari jumlah bruto. Untuk apa? Untuk dividen, bunga, royalti dan hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya. Ya. Ini yang berkaitan dengan ya dividen itu 15%. Itu diatur dalam pasal 23. Lalu juga yang terkait dengan ya pemotongan 2% dari jumlah bruto untuk apa? Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Habis itu ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, ya, manajemen konstruksi dan jasa lain. Ya, jika teman-teman adalah seorang konsultan, ya, seorang konsultan, jasa konsultannya itu dikenah dengan apa? Pasal 23. Oke, teman-teman kita lanjut. Di pasal 24 ini mengatur yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang. Nah, yang kedua ya dalam pasal 24 ini juga mengatur terkait dengan besarnya kredit pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri. Tetapi tidak boleh melebihi pajak yang terutang. Dari pasal 24 kita ke pasal 25 ya. Di pasal 25 ini ya, di pasal 25 yang berhubungan dengan pajak penghasilan itu mengatur yang pertama adalah Menteri Keuangan menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak. Yang kedua adalah
wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak. Nah, loh. Nah, tuh. Ya. Jadi wajib pajak yang berumur ya 21 tahun namun ya belum memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak yang hendak ke luar negeri itu wajib membayar pajak. Tuh. Oke, dari ketentuan ya pasal 25 kita ke terakhir ya, ke terakhir yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan pasal 26 ya. Di pasal 26 yang berkaitan dengan apa? Ya, pajak atas penghasilan yang dibayar kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh wajib pajak membayarkan. Nah, oke. Yang berikutnya adalah terkait dengan di pasal 26 ini terkait dengan ya negara domisili dari wajib pajak luar negeri adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak luar negeri yang menerima manfaat dari penghasilan tersebut. Ya. Baik ya. Teman-teman ya, teman-teman. Ini adalah pasal-pasal ya, pasal-pasal yang perlu kita pahami atau perlu kita pelajari yang berkait dengan pajak penghasilan. Ya, terkait dengan pajak penghasilan. Saya ngambil contoh di sini adalah di mana dia katakan Tuan Rakah menikah mempunyai seorang istri yang tidak bekerja dan 3 orang anak. Maka berapa KPTKP-nya? Berapa PTKP dari Tuan Raka atau pajak penghasilan tidak kena pajak? Penghasilan Tuan Raka atau PTKP dari Tuan Raka ya, kita lihat di sana ya. Tuan Raka itu menikah, mempunyai istri ya, seorang istri yang tidak bekerja dan memiliki 3 orang anak. Nah, kalau kita melihat tadi ya di pasal 7 ya, di pasal 7 yang berkaitan dengan lapisan pajak. Di lapisan pajak orang pribadi di sana tadi dikatakan berapa ya? Untuk wajib pajak pribadi ya atau dengan dikatakan sebagai belum menikah atau wajib pajak diri sendiri ya. Itu adalah berapa? Ya, 54 juta. Ya. 54 juta. Habis itu ada tambahan ya. Tambahan yang berkaitan dengan apa? Wajib pajak dengan status menikah 4.500.000. Habis itu ada tambahan istri yang tidak bekerja itu adalah 54. Atau kesimpulannya adalah setiap ada penambahan anggota keluarga ya di luar dari suami dan istri itu adalah 4.500.000. Oke, itu aja yang perlu saya sampaikan. Ya, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum.